Kait ya? Hah? Yang ini? Hah? Ya itu. Udah. Terus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
ajaranillah wa iyyakum minal bid'ah wal dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Fa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dimuliakan bukan karena kekayaan, dimuliakan bukan karena pangkat jabatan ataupun kedudukan, tapi dimuliakan karena akhlak, iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat teriring salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kepada seluruh manusia sejak zaman Adam sampai hari ini bahwa seorang nabi dan rasul diutus dari kalangan manusia. Kenapa demikian? Karena kita mudah untuk mengikutinya. Kita bisa melihat bagaimana caranya dia beribadah, caranya dia bermuamalah, caranya berumah tangga, berakhlak dan begitu seterusnya. Sebab ketika orang-orang musyrik datang kepada Rasul dan mengatakan, kenapa mesti engkau yang jadi nabi? Kenapa engkau yang mesti jadi Rasul? Kenapa Allah tidak mengutus malaikat saja untuk menjadi nabi dan Rasul? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, walau ja'alna malakan la ja'alnahu rajulan wa lalabasna alaihi ma yalbisun. Kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, anggaplah Jibril menjadi nabi kita, anggaplah Mikail menjadi nabi kita, anggaplah Israfil dan malaikat-malaikat lain menjadi nabi kita, la ja'alnahu rajulan, tentu kami akan jadikan malaikat itu dalam bentuk manusia. Sebab kalau seandainya dalam bentuk malaikat yang tidak bisa kita lihat, bagaimana cara kita mencontohnya? Bagaimana cara kita menirunya? Malaikat tidak pernah menikah sementara kita menikah. Malaikat tidak makan sementara kita makan. Malaikat tidak minum sementara kita minum. Mustahil. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang nabi dari kalangan manusia. Walaqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari jenis kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat diwajibkan untuk mengikuti para nabinya. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka lah para nabi, orang-orang yang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Dengan merekalah kita dituntut untuk mencontoh kepada mereka. Dan telah diutus kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dicontoh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh pada jati diri Nabi terdapat suri toladan yang indah yang patut kita cukuri, yang patut kita ikuti dan kita contoh bagi orang-orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dari sini menunjukkan bahwa siapapun yang tidak menjadikan Rasul sebagai contohan, yang tidak menjadikan Nabi sebagai tiruan, maka diragukan bahwa dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda dan ciri siapapun yang mencintai Allah Subhanahu wa taala haruslah dia mengikuti nabinya.
Dan itu difirmankan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada umatmu wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Alamat seorang hamba mencintai Allah apabila dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran lebih daripada 25 ayat yang tersebar dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengiringkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasulnya. Atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul dan para pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian bermasalah dengan sesuatu apapun, syai', kalimat nakirah memiliki makna umum. Apapun masalah-masalah yang ada pada kita, baik perkara dunia kita atau akhirat kita, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah solusinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada manusia yang paling mencontoh Rasul melebihi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bertanya apakah ini perkara wajib ataukah perkara sunnah. Kalau memang ini adalah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pasti mengikutinya. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla itsnatai asyrata rak'atan fi yawmin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang menjaga salat rawatib yang 12 dalam satu hari dan satu malam, maka akan dibangunkan padanya satu istana di surga, kata Rasul. Kata Ummu Habibah radhiyallahu anha, "Wallahi ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, kata Ummu Habibah, semenjak aku mendengar hadis ini disabdakan Rasul dan aku mendengarnya, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu sampai aku mati. Kemudian Ambasah, seorang rawi yang mengambil riwayat dari Ummu Habibah, juga mengatakan, "Wallahi ma taraktuhunna mundu an sami'tu an Ummi Habibah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Ambasah, demi Allah, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut sejak aku mendengar dari Ummu Habibah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata rawi selanjutnya, Amr ibn Aus, "Wallahi ma taraktuhunna mundu an sami'tu an Ambasah an Ummi Habibah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Amr ibn Aus, demi Allah, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu sejak aku mendengar dari Ambasah, Ambasah mendengar dari Ummi Habibah, dan Ummi Habibah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para ulama salaf. Mereka senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapatkan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk puasa 3 hari dalam sebulan atau ayyamul bid, untuk melaksanakan sunnah duha dan tidur sebelum melaksanakan witir, apa kata Abu Hurairah? Demi Allah, ma taraktuhun mundu an sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, 3 perkara itu tidak pernah aku lewatkan seumur hidupku sejak aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para ulama salaf, para sahabat. Mereka senantiasa menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ali radhiyallahu anhu dan juga Fatimah radhiyallahu anha minta pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan dan mengatakan, "Maukah ku ajarkan beberapa kalimat yang itu lebih baik daripada engkau memiliki pembantu?" Maka Ali dan Fatimah mengatakan, "Tentu wahai Rasul." Maka Rasul mengatakan, "Fasabbiha 33."
wahmada thalathan wa thalathin wa kabbira arba'an wa thalathin fadhalikum khairun min khadimin wa khadimatin. Kata Nabi SAW, kalau engkau hendak beranjak ke pembaringanmu, wahai Fatimah, wahai Ali, bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, dan bertakbirlah 43 kali. Maka itu lebih baik daripada engkau punya pembantu laki-laki ataupun perempuan. Kata Ali radhiyallahu anhu, demi Allah, aku tidak pernah meninggalkan zikir ini walaupun sampai ketika aku melaksanakan perang Siffin melawan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Begitulah para sahabat Nabi SAW menjaga sunnah. Mereka tanpa bertanya apakah ini wajib, apakah ini sunnah, apakah ini mustahab. Yang jelas ini sunnah dari Nabi SAW, mereka lakukan. Karena siapapun yang berani menentang sunnah Nabi SAW, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Allah ancam dalam Al-Quran, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Maka siapapun yang menyelisih perkara Nabi, perintah Nabinya, maka dikhawatirkan menimpa kepada mereka fitnah, boleh jadi kekufuran, boleh jadi kesyirikan, ataupun akan ditimpa kepada mereka azab yang sangat pedih. Makanya ketika ada 3 orang datang kepada istri-istri Rasul bertanya soal ibadah Nabi SAW, kemudian istri-istri Nabi menceritakan bagaimana ibadah Rasul di rumahnya, ka'annahum taqalu, mereka merasa ibadahnya Rasul itu sedikit, merasa ibadahnya Rasul sedikit. Tapi mereka memberikan uzur kepada Rasul, wajar saja, karena Rasul sudah diampuni dosanya yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Tapi kami, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau begitu saya akan sholat malam terus setiap malam dan tidak akan pernah tidur. Yang satu mengatakan, saya akan berpuasa sepanjang hari sampai aku mati. Yang lain mengatakan, saya tidak akan menikah dan saya akan habiskan hidupku untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul SAW mendengar ucapan 3 orang ini, naik dia ke atas mimbar. Kemudian dia mengatakan di hadapan para sahabatnya, wallahi telah sampai kepadaku berita 3 orang yang hendak berusaha untuk menandingi ibadah. Kata Nabi SAW, wallahi inni la atqakum lillah, sesungguhnya saya orang yang paling takwa kepada Allah, sesungguhnya saya orang yang paling taat kepada Allah. Tetapi saya sholat, saya pun tidur, saya pun puasa, terkadang saya berbuka, dan saya menikahi wanita-wanita. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan, faman ragiba an sunnati falaysa minni, siapapun yang membenci sunnahku, kata Rasul, maka dia bukan kelompokku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ketika dia diajak makan oleh Nabi SAW karena undangan seorang penjahit di zaman itu. Kemudian sang penjahit menghidangkan kepada Nabi SAW beberapa maraq, beberapa sayur, beberapa kuah dari makanan. Kemudian Nabi SAW yatatabba dubbah, mencari-cari labu yang berwarna merah. Dan Anas memperhatikannya, rupanya Rasul suka dengan labu itu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika aku melihat Nabi SAW suka makan labu, sejak itu aku suka dengan labu dan aku terus makan labu sampai aku meninggal. Menunjukkan bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu an ingin melakukan sampai kepada kebiasaan dan kesukaan Nabi SAW. Bahkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, apabila dia safar bersama manusia, kemudian dia bertanya di tengah-tengah safar, tahukah kalian di mana pohon tempat istirahat Nabi SAW? Maka para sahabat yang lain mengatakan, terkadang Rasul singgah di pohon ini, kemudian istirahat di situ, terkadang buang hajat di situ. Maka Ibnu Umar pun kemudian turun dari untanya, kemudian istirahat di pohon itu, terkadang buang hajat di situ, karena ingin mencocoki sunnah Nabi SAW walaupun Rasul sudah meninggal. Begitulah para sahabat Nabi SAW terhadap sunnah Nabi SAW. Bahkan sunnah yang tidak masuk di akal sekalipun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat tawaf,
Dia datang kepada Hajar Aswad, kemudian dia berbicara dengan Hajar Aswad dan mengatakan, "Ya Hajar, inni la a'lamu annaka la tadur wa la tanfa." Hei Hajar, hei batu, engkau ini seonggok batu, tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak mendatangkan madarat. Falaula anni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena aku melihat mencium kamu, Rasul mencium kamu, tentu aku tidak akan mencium kamu. Otak secerdas Umar tunduk dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbicara tentang ramal, lari-lari kecil saat tawaf pada putaran yang pertama dengan memperlihatkan bahu sebelah kanan, kemudian selendang kain ihramnya dimasukkan di bawah ketiak, kemudian menutup sebelah bahu kiri. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ma lana wa liramal wa qad aminna." Untuk apa kita lari-lari kecil? Kita sudah aman. Karena sunnah lari-lari kecil dan menampakkan bahu sebelah kanan ketika tawaf saat umrah atau haji di zaman Rasul itu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat umrah qada. Ketika itu orang-orang musyrik memandang orang-orang Islam yang datang dari kota Madinah, mereka mengatakan sudah terkena wabah Yathrib, boleh jadi mereka lemah karena ada virus yang telah menimpa mereka. Kemudian Rasul mendengar ucapan orang-orang musyrik ini. Kemudian Rasul mengatakan bahwa kami tidak pernah terkena wabah Yathrib, justru kami sehat, kami kuat. Makanya Nabi SAW ingin menunjukkan kekuatannya dengan lari-lari kecil pada putaran ketiga pertama dan menunjukkan otot tangan sebelah kanan. Itulah kemudian disyariatkan itba, menampakkan bahu sebelah kanan dan menutup bahu sebelah kiri saat tawaf. Kata Umar bin Khattab, lalu untuk apa? Bukankah hal itu dilakukan Rasul saat ketika orang-orang musyrik kemudian meneror Rasul? Sekarang kita sudah aman, tidak ada orang-orang musyrik yang meneror kita. Malana wali ramli wa qad aminna. Untuk apa kita melakukannya? Kita sudah aman, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Umar mengatakan, demi Allah, walaupun kita sudah aman, tapi ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma uhibbu an atruka ma fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak suka untuk meninggalkan apapun yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat mencontohkan kepada kita agar kita senantiasa terus mengikuti sunnah Rasul, petunjuk Rasul, baik dalam akidah, baik dalam ibadah, baik dalam muamalah, tanpa ada pertanyaan, apalagi sampai ada kesombongan. Sebagaimana seorang laki-laki makan dengan tangan kiri di hadapan Rasul, kemudian kata Nabi SAW, kul biyaminik, makan kau dengan tangan kanan. Tapi orang ini belum mencoba, dia sombong di hadapan Rasul, dia mengatakan, mastata'tu ya Rasulullah, aku tidak bisa wahai Rasul. Belum dicoba, sudah sombong, mengatakan tidak bisa. Kata Nabi SAW, idzan mastata'ta abada. Kalau engkau tidak mencobanya, engkau tidak akan sanggup mengangkat kedua tanganmu ke mulutmu. Subhanallah. Ketika itu dilumpuhkan kedua tangannya, tidak bisa mengangkat ke mulutnya karena sombong. Akhirnya didoakan buruk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kalau kita redha Islam sebagai agama kita, Muhammad sebagai nabi kita, Allah sebagai Tuhan kita, maka sudah selayaknya sunnah sekecil apapun kita dituntut untuk berusaha mengikutinya. Karena bagaimanapun amalan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas dan ittiba mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar, Abu Bakar
dan Nabi SAW keluar saat kota Madinah terkena pacak. Kemudian Nabi SAW mengajak dua sahabat mulia ini ke perbatasan kota Madinah, berjumpa dengan salah seorang Ansar yang sangat dermawan. Kemudian sang Ansar ini yang sangat dermawan yang berada di perbatasan kota Madinah kemudian menyembelih seekor kambing, kemudian menyediakan air putih dan juga ada rutab, ada kurma basah, dihidangkan di hadapan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW memandang makanan tersebut, kemudian menangis. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ikut menangis tanpa bertanya kenapa Rasul menangis. Rasul menangis, aku menangis. Rasul tersenyum, aku tersenyum. Itulah Abu Bakar. Apapun reaksi yang timbul dari Nabi SAW, maka Abu Bakar tanpa bertanya langsung mengikuti Nabi SAW. Ketika Rasul menangis, Abu Bakar ikut menangis. Begitulah contoh yang dicontohkan Abu Bakar kepada kita, agar kita senantiasa mencontoh Rasul tanpa harus tahu penyebabnya apa. Lain Abu Bakar, lain pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bertanya kepada Nabi SAW, "Wa ma yubkika ya Rasulullah? Afi hadhihi al-halah tabki?" Apakah dalam kondisi senang di hadapan kita ada makanan kita menangis wahai Rasul? Kemudian Nabi SAW membacakan, "Ya Umar, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir," sampai kepada ayat yauma idzin 'anin na'im la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Wahai Umar, makanan yang di hadapan kita ini semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kambing yang kita makan akan ditanya, rutab yang kita makan akan ditanya, air putih yang kita minum akan ditanya. Fal yanzuril insan ila ta'ami, hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Syahidnya di sini bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ikut menangis saat Rasul menangis. Ya, karena Abu Bakar mencontohkan bagaimana cintanya Abu Bakar kepada Nabi SAW. Bahkan ketika ayahnya Abu Quhafa masuk Islam belakangan, ketika setelah Fathu Mekah, datang bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di papahnya Abu Quhafa yang setelah itu telah disemir dengan warna selain hitam kepalanya, dan dia pun sudah buta. Kemudian datang menghadap Nabi SAW ingin masuk Islam dan ingin membaiat Rasul. Ketika tangan Abu Quhafa ayahanda Abu Bakar kemudian bersalaman dengan tangan Rasul hendak berbaiat dan masuk Islam, tiba-tiba Abu Bakar menangis. Kemudian Rasul mengatakan, "Ya Abu Bakrin wa ma yubkik?" Wahai Abu Bakar, kenapa anda menangis? Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, lau kana yaduhu makana yadihi khairun alayya min an akun, khairun alayya min an yakun." Ya Rasulullah, kalaulah yang menjabat tanganku bukan bapak, tetapi pamanmu, maksudnya Abu Talib. Kalaulah yang menjabat tangan hari ini bukan ayahmu, tapi pamanmu Abu Talib yang sangat engkau cintai, yang mati kafir itu lebih aku sukai dibandingkan keislaman bapak. Maknanya Abu Bakar tidak hendak berbahagia sendiri. Dia ingin mengajak Rasul berbahagia, masuk ke dalam kebahagiaannya. Begitulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai mengatakan, kalau yang masuk Islam hari ini adalah pamanmu Abu Talib dan bukan ayahku, ini jauh lebih aku sukai wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, di mana kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terkadang kita terlalu banyak tanya soal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang menaikkan celananya di atas mata kaki, banyak timbul persoalan, ada apa celananya? Orang kemudian menumbuhkan janggut, kenapa dengan janggutnya? Ada wanita yang pakai cadar, kenapa mesti ditutup wajahnya? Macam-macam pertanyaan. Padahal semua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau anda tidak mampu dan belum mampu mengerjakan sunnah, maka jangan pernah mencela sunnah.
Mencela sunnah sama dengan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah agar kita senantiasa melaksanakan dan mengikuti dan istiqamah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma hdina ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.